oke. Iya nggak apa-apa. Ini seru banget juga bondingnya, bercanda. Aku di Terlalu Hati berperan sebagai Rico. Di sini karakterku sebagai psikopat. Dan aku di sini menjadi apa ya? Pemburu Emilia atau ya Alisa. Mungkin mulai dari Alisa dulu ya. Di awal kali Alisa muncul kan dia memang kayak wanita yang licik dan penuh penuh intrik, manipulatif dan lain-lain. Terus berubah tiba-tiba ada Emilia, di mana diisi flashback sama Rico. Paling perubahannya sih lumayan ada sih, mungkin lebih ke cara ngomong, yang kalau Alicia itu lebih kayak ke tatapan matanya tajam, tapi Emilia itu bisa digituin aja sih, gak yang gimana-gimana. Karena kan kita juga stripping ya, pengembangan karakter pasti ya dilakukan juga lumayan cepet gitu, gak ada ya spontan, gak ada yang gimana-gimana banget, sesuai skrip aja ketika skrip itu. Iya udah sih, gitu aja sih kalau ditanya tentang pengembangan karakter. Itu nah, karena tadi aku bilang kan ini juga stripping ya, jadi perubahan itu tuh ya spontan aja, nggak ada yang reading gimana-gimana sih. Lebih kayak di set, Allah, kita baca script, beberapa perilaku dari Alisa, Emilia dibedain aja sih. Yang tadi aku bilang, Alisa lebih tajam mungkin matanya, dan kalau Emilia dia lebih soften, ngomongnya juga akan lebih lembut gitu. Jadi lebih dibedahnya di set ya. Iya, dan kalau Emilia tuh dia lebih ke victim. Kalau Alisa tuh dia nggak mau jadi victim sama sekali. Dia selalu kayak harus menang. Gitu sih. Perlu ya tadi? Boleh. Kalau aku kan sering juga tuh ngeliat dari promo-promo SCTV, acting-acting kakak-kakak tuh, Kak Angga Azal, kan, semuanya. Iya. Dan aku tuh amazed banget sama acting kalian, dan juga jalan ceritanya juga makin seru. Terus habis itu aku pernah tuh lihat scene yang lagi PTSD, yang lagi anxiety itu ya. Terus yang kamu nampar siapa sih? Ya, aku juga lihat itu. Itu memacu aku yang di sini motivasi kita untuk kayak lebih semangat lagi gitu. Untuk bener gak sih keren kita juga untuk jauh lebih baik lagi, memberikan persembahan yang luar biasa dari acting kita, dari jalan cerita, dari semuanya, dan semoga sinetron SCTV juga semakin bagus, semakin luar biasa, dan selalu dan bersatu. Kalau dari aku sebentar, saya pesan keistimewaannya dari mulai mungkin dari point of view aku kali ya, dari mulai pemainnya mungkin kakak-kakak yang sudah senior di atas aku, yang aktingnya juga sudah tidak dilakukan lagi, dan terus ada cerita baru seperti Rico yang tiba-tiba ternyata menjadi hunternya si Alisa, yang tadinya si Alisa jahat banget, selalu ngejahatin orang, sekarang balik dijahatin sama Rico. Kayak gitu sih. Kamu ada tambahan lagi? Kalau aku sih karena di sini juga aku bisa dibilang karakter baru ya, dan belum lama juga kan muncul di tapi dari keistimewaan kita, ceritanya sungguh luar biasa menegangkan sih. Apalagi dengan adanya Rico, yang tadinya sangat dibenci karena selalu apa namanya kasih pelajaran ke Alia, tiba-tiba Rico muncul dan justru malah jadi lebih berkembang lagi dan jadi lebih apa ya, lebih seru sih, lebih seru. Jadi lebih banyak orang yang lebih suka karena wah Alisa punya musuh juga nih gitu. Jadi makin luar biasa sih pasti. Ya, garis besarnya intinya akan ada selalu plot yang baru. Kita juga nggak tahu nih ya kan sampai kapan Rico akan selalu menghajar Emilia atau Alisa, kita belum tahu sampai kapan, pokoknya nonton terus Tertahun Hati. Orang sebagai psikopat di Tertahun Hati ini, aku banyak banget dialog yang bukan lebih banyak sih, banyak pergerakan atau cara bicara yang berbeda. Kayak misalnya yang dari awalnya dia tiba-tiba baik,
halus, kok tiba-tiba langsung naik, marah, terus saat melukai Emilia itu langsung kayak sedih lagi, terus marah lagi, itu sih yang bikin agak mikir sih, agak capek sih di situ. Karena harus naik turun dengan emosinya. Itu aja sih. Udah bipolar ya, Wan. Iya, bipolar ya. Kayak gitu. Kalau dibilang capek sih, setiap karakter pasti punya tantangannya sendiri ya, bukan cuma aku doang. Tapi ya kalau ditanya pribadi sih, bukan capek, lebih kayak si Alisa gangguin Alia terus gagal mulu. Lebih capek dengan hujannya dan oh nggak bercanda. Maksudnya gini, maksudnya gini kayak sih capek karena aktingnya mungkin kadang harus yang kayak up and down gitu. Tapi dengan adanya reaksi netizen yang mungkin kelihatannya negatif, tapi sebenarnya itu menjadi penyemangat juga. Kayak, oh berarti mungkin acting gue tuh berhasil ya, gitu. Jadi ambil positifnya aja. Dan ini kan udah konsekuensi dari karakter yang aku ambil. Itu aja sih. Ya, capek tapi tetap semangat-semangat aja. Kalau aku sebagai lawan mainnya FIFA, so far, she is always or Alisa, ya oke sih, so Thanks. far. Ya, so far. Dan ada satu momen kemarin, ada adegan ngegampar yang tiba-tiba kenain betul dong di bagian kepalanya kayak oh my god, Kegambar beneran. kegambar beneran tapi oke lah. Iya, nggak apa-apa. Ini seru banget juga bondingnya, bercanda, terus makan bareng, selalu deh. Kan, terus aku kan sweet tooth banget kan. Jadi kalau misalnya aku makan yang manis-manis, otomatis kayak semuanya juga ikut manis-manis. Jadi kayak semuanya gagal untuk kayak menjaga makanan. Terus habis itu di sini juga kebanyakan bapak-bapak ya. Terus cuma ketawa gitu. Jadi tapi ketawa itu yang bikin seru banget gitu. Nggak tahu kenapa. Itu sih. Biasanya juga sama, tapi di saat kita emang butuh waktu untuk tidur atau baca skrip, mereka sudah paham satu sama lain sih. Itu aja. Iya. Kalau ada waktunya profesional ya udah on character semuanya walaupun sebelumnya hahehe gitu. Kalau so far ya kalau si nangis-nangis mah pasti udah biasa lah dalam itu udah pasti nguras energi tapi lebih kayak sekarang ini ya Emilia dia di abusive gitu kan. Terus kadang tuh kayak capek banget kayak dilempar-lempar gitu. Terus ya harus ketakutan. Jadi kayak deg-degan beneran gitu. Udah gitu kan si Riko kan teriak-teriak kan. Jadi kayak kadang tuh kayak gemetar gitu.